Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutmainah ingin mengawali presentasi dari materi kelompok kami yang berjudul Mengembangkan Sikap Kemandirian dalam Belajar. Sedangkan terdapat 3 poin yang kami bahas dalam presentasi kali ini. Poin pertama yakni pengertian kemandirian dalam belajar. Poin kedua, cara mengembangkan sikap kemandirian dalam belajar. Dan poin yang terakhir, manfaat kemandirian dalam belajar. Pengertian kemandirian dan belajar. 1. Pengertian kemandirian. Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original atau kreatif dan penuh inisiatif, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Sudah kita ketahui bahwa mandiri adalah mampu berdiri sendiri. Jadi kemandirian adalah sikap yang dimiliki seorang manusia atau individu yang dilakukan secara sendiri atau dilakukan secara sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dan itu memiliki manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan pengertian belajar diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi individu dengan lingkungannya. Maksudnya di sini adalah belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan manusia atau individu dengan tujuan untuk merubah sikapnya secara keseluruhan, dan itu dilakukan melalui interaksi dengan orang lain atau lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Lutfianisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Mutmainah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah pengertian sikap kemandirian dalam belajar. Yang kedua adalah cara mengembangkan sikap kemandirian belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kemandirian dalam belajar. Apa sih yang disebut dengan kemandirian dalam belajar? Jadi, kemandirian belajar siswa adalah belajar mandiri. Siswa tidak menggantungkan diri kepada orang lain, dan siswa dituntut untuk memiliki keaktifan serta inisiatif sendiri dalam hal belajar, bersikap, berbangsa, maupun bernegara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mengembangkan sikap siswa dalam kemandirian belajar. Siswa dapat memulai mengembangkan sikap kemandiriannya dimulai dari yang pertama, melalui kegiatan intrakurikuler. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan intrakurikuler? Jadi, kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Contohnya yaitu kegiatan belajar mengajar yang telah ditentukan jadwalnya. Yang kedua, melalui kegiatan kokurikuler serta ekstrakurikuler. Maksud dari kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Contohnya, ketika siswa sudah sampai pulang dari sekolah sampai di rumah, siswa tersebut mengulas kembali apa yang telah disampaikan oleh gurunya, serta siswa tersebut dapat memperdalam dan menghayati pembelajaran tersebut sehingga siswa tersebut akan lebih paham tentang materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai dan sikap, serta menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, siswa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah.
Yang keempat, siswa dapat melakukan tindakan, keterlibatan, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan. Misalnya saja, ketika di sekolah siswa tersebut ada suatu lomba, siswa tersebut dapat berpartisipasi dalam lomba tersebut, sehingga akan terbentuk sikap kemandirian dan percaya diri siswa terhadap kemampuannya. Yang kelima, menciptakan hubungan yang akrab, hangat, dan harmonis dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Miftah Kamini. Saya akan menjelaskan peran guru dalam perwujudan kemandirian belajar. Yang materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Feni. Peran guru dalam perwujudan kemandirian belajar yang pertama, guru sebagai motivator, yaitu guru mengupayakan timbulnya prakarsa sisik untuk memanfaatkan sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, yaitu guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Yang ketiga, yaitu guru sebagai organisator, yaitu guru mempunyai suatu tugas untuk mengorganisasikan peserta didiknya guna memudahkan dalam proses belajar yang akan dijalaninya. Dan yang terakhir, keempat, guru sebagai informator, yaitu guru sebagai salah satu pemberi informasi dan memudahkan dalam proses belajar peserta didiknya. Dan setelah saya menjelaskan peran guru dalam perwujudan kemandirian belajar, saya akan menjelaskan manfaat kemandirian dalam belajar. Yang pertama, memupuk tanggung jawab. Yang kedua, dapat meningkatkan keterampilan. Dan yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, berpikir kreatif dan krisis. Dan yang terakhir, percaya diri yang kuat dan menjadi guru bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita harus mandiri dalam belajar. Kita tidak boleh bergantung sama orang lain.